Afrika kini berani menentang eksploitasi Barat, sebuah sikap yang belum pernah disangka Amerika Serikat. Benua ini dengan berani menuntut diakhirinya eksploitasi, dan keberanian baru ini didorong oleh Tiongkok yang telah memberi semangat Afrika untuk mengambil langkah-langkah yang telah lama mereka dambakan demi transformasi Afrika yang luar biasa. Benua ini muncul sebagai kekuatan baru yang mengakhiri hubungannya dengan Amerika Serikat dan memasuki arena persaingan. Pergeseran ini menimbulkan ancaman besar bagi Barat karena hilangnya kendali atas wilayah yang kaya akan sumber daya ini. Ini sekaligus menjadi pukulan besar bagi Barat karena tidak berdaya menghadapi dinamika yang berubah di wilayah tersebut. Dan di episode hari ini, kita akan mengungkap alasan dibalik perubahan sikap Afrika terhadap Amerika Serikat dan juga bagaimana pengaruh Tiongkok telah memberdayakan benua ini. Masa jabatan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan status hubungan yang tegang antara Amerika Serikat dan Afrika. Dampak dari era ini terus mempengaruhi bidang diplomatik, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah upaya baru-baru ini untuk menghidupkan kembali keterlibatan di bawah diplomasi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dapat memperbaiki masalah hubungan tersebut. Persoalan utamanya sebenarnya adalah bahwa Amerika Serikat adalah pihak yang selalu diuntungkan, dan Afrika selalu menjadi pihak yang dirugikan. Di masa pemerintahan Trump, Afrika selalu dieksploitasi oleh Amerika Serikat dan keadaan telah menjadi lebih buruk lagi. Keputusan Trump seperti menarik dukungan dari dana perubahan iklim yang ditargetkan di Afrika dan menyoroti kurangnya komitmen terhadap isu-isu penting bagi pembangunan berkelanjutan di benua itu di tengah ketegangan hubungan. Kunjungan Antony Blinken baru-baru ini ke Afrika telah menjanjikan perubahan. Blinken mengumumkan dimulainya kembali keterlibatan Amerika Serikat di Afrika yang menandakan upaya baru untuk membangun kembali jembatan yang telah terkikis seiring berjalannya waktu. Deklarasi ini seolah mengakui peran penting yang dimainkan Afrika di panggung global, sekaligus bertujuan untuk mengatasi rasa pengabaian yang telah terjadi sebelumnya selama beberapa dekade. Afrika telah menjadi wilayah yang mengalami eksploitasi dari berbagai kekuatan global, khususnya Amerika Serikat. Namun sebuah fajar baru mulai muncul di benua ini. Yang menghancurkan katalis di balik transformasi ini tidak lain adalah dukungan dari Tiongkok dan Rusia di era di mana dinamika geopolitik sedang mengalami perubahan besar. Pilihan Afrika untuk bersekutu dengan Tiongkok dan Rusia menandakan perubahan yang signifikan dari masa lalunya. Sejarah interaksi Afrika dan kekuatan global seringkali dirusak oleh eksploitasi yang meninggalkan bekas luka, dan untuk pulih tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sementara Amerika Serikat memainkan peran utama dalam eksploitasi bersejarah ini. Angin perubahan tengah menyapu benua Afrika. Dinamika dominasi tradisional digantikan dengan aliansi yang menjanjikan kemitraan yang lebih adil. Namun, upaya Amerika Serikat juga terus berlanjut di wilayah tersebut. Tetapi, apakah upaya Amerika Serikat kali ini akan berhasil? Luka lama yang belum sembuh tentu membutuhkan waktu untuk pulih. Sedangkan sebaris kata Blinken dapat diterjemahkan menjadi tindakan bermakna yang mengarah menuju hubungan yang berkembang, atau bisa juga kata-kata tersebut hanyalah janji manis Amerika Serikat yang selalu berubah dengan cepat. Upaya untuk merevitalisasi hubungan Amerika Serikat di Afrika harus lebih dari sekedar kata-kata. Diperlukan langkah-langkah nyata untuk membangun kembali kepercayaan dan menunjukkan komitmen yang tulus terhadap hubungan Amerika Serikat-Afrika. Ketika Afrika mengupayakan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan suara global yang lebih kuat, benua ini membutuhkan mitra yang dapat diandalkan untuk keberhasilannya. Namun menurut banyak ahli, Afrika tidak lagi ingin memperbaiki hubungannya dengan Amerika Serikat. Alasan perubahan sikap ini adalah karena kiprah Tiongkok dan Rusia di Afrika. Hubungan Tiongkok dan Rusia di Afrika semakin erat dalam beberapa tahun terakhir, dan begitu juga dengan pengaruhnya. Semakin besarnya pengaruh Tiongkok dan Rusia di Afrika bukan semata-mata tentang memperluas jangkauan global mereka, akan tetapi tentang menawarkan solusi alternatif terhadap cara-cara yang eksploitatif. Hubungan kedua negara di masa lalu telah memposisikan diri mereka sebagai mitra yang benar-benar memprioritaskan pembangunan di Afrika.
Pergeseran ini sejalan dengan negara-negara Afrika yang telah lama mencari jalan menuju kemajuan tanpa mengorbankan kedaulatan mereka. Alasan keselarasan Afrika dengan Tiongkok dan Rusia terletak pada pendekatan terhadap bantuan. Ini tidak seperti hubungan sebelumnya, di mana bantuan seringkali datang dengan segudang syarat yang melekat. Tiongkok dan Rusia telah menunjukkan komitmen untuk memberdayakan Afrika tanpa motif tersembunyi. Bantuan yang mereka berikan bukan hanya tentang investasi ekonomi, tetapi juga mengenai pembangunan infrastruktur, mendorong industri, pendidikan, dan pertukaran teknologi, pendekatan yang mengarah pada pertumbuhan berkelanjutan. Dan terbukti, Tiongkok telah memberikan bantuan yang telah banyak memberdayakan Afrika. Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok telah membawa perubahan besar bagi Afrika dengan berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur penting seperti jalan raya, pelabuhan, dan fasilitas energi. Tiongkok mengkatalisasi pembangunan ekonomi dengan cara nyata dan transformatif. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya meningkatkan konektivitas Afrika, namun juga berkontribusi pada kemandirian negara tersebut, sekaligus mengurangi ketergantungannya pada hubungan yang eksploitatif. Keterlibatan Rusia dengan Afrika juga berpusat pada rasa saling menghormati dan pemberdayaan dengan berfokus pada bidang-bidang seperti pertanian, energi, dan teknologi. Rusia bertujuan untuk membantu negara-negara Afrika membuka potensi mereka sambil menjaga kedaulatan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan para pemimpin Afrika yang ingin berkolaborasi dengan mitra yang menghargai otonomi dan kesetaraan mereka. Keselarasan Afrika dengan Tiongkok dan Rusia menandakan peralihan dari eksploitasi historis ke babak baru kemajuan dan kemitraan. Benua ini lebih memilih kolaborasi daripada penaklukan dan memilih pembangunan daripada stagnasi. Sejarah keterlibatan Amerika Serikat dengan Afrika telah mengukir narasi kompleks yang ditandai dengan unsur-unsur eksploitasi. Tetapi pertanyaannya, akankah Tiongkok dan Rusia dapat menyelamatkan Afrika dari eksploitasi di masa depan? Dinamika baru telah melukiskan warna cerah di kanvas Afrika. Aliansi antara Tiongkok dan Rusia memikai ulang narasi tersebut. Inti dari transformasi ini terletak pada pendekatan mereka terhadap pembangunan di Afrika. Amerika Serikat tidak konsisten dalam keputusan kebijakan luar negerinya untuk memprioritaskan kesejahteraan Afrika. Keprihatinan terhadap benua ini seringkali tidak dikesampingkan sebagaimana dibuktikan oleh tindakan-tindakan Trump di pemerintahannya. Pemerintahan Trump telah membatasi bantuan luar negeri ke wilayah tersebut dan mengabaikan isu-isu penting seperti kesehatan dan ketahanan pangan. Terlebih lagi, Amerika Serikat mendorong negara-negara Afrika untuk membuat pilihan-pilihan yang memecah belah di tengah persaingan negara-negara besar. Tindakan-tindakan ini telah menimbulkan keraguan mengenai komitmen tulus Amerika Serikat terhadap Afrika. Contoh-contoh di masa lalu menunjukkan bahwa pengaruh Amerika Serikat terhadap lembaga-lembaga keuangan dapat menghambat penerapan bantuan, sebuah kondisi yang menghambat kemajuan nyata dan pemberdayaan Afrika. Karena bantuan apapun yang disalurkan harus tanpa syarat dan menghormati kedaulatan benua tersebut. Dan pendekatan seperti inilah yang diinginkan dan selalu bergema di Afrika. Di bawah daftar prioritas kebijakan luar negeri Amerika Serikat, kesenjangan prioritas ini menimbulkan keraguan mengenai potensi kesamaan yang bermakna antara Amerika Serikat dan negara-negara Afrika yang beragam. Gagasan untuk memperkuat kemitraan menjadi dipertanyakan ketika upaya-upaya tersebut gagal terwujud sama sekali. Ini sangat berbeda dengan strategi Tiongkok dan Rusia yang selaras dengan Afrika. Aspirasi untuk pertumbuhan ekonomi yang adil dan penekanan mereka pada sektor-sektor seperti pertanian dan energi sejalan dengan kebutuhan benua ini yang berusaha untuk mewujudkan swasembada melalui transfer teknologi pembangunan yang terampil dan manajemen sumber daya yang bertanggung jawab. Eksploitasi Afrika untuk kepentingan geopolitik Amerika Serikat tidak dapat disangkal lagi, di mana aspirasi tersebut diwarnai oleh mentalitas perang dingin yang didorong oleh kepentingan strategis. Afrika telah memutuskan untuk memilih Tiongkok dan Rusia daripada Amerika Serikat, dan kedepannya Tiongkok dan Rusia tentu tidak akan membiarkan Amerika Serikat kembali mengeksploitasi sekutunya lagi. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Afrika untuk bersekutu dengan Tiongkok dan Rusia mencerminkan keinginannya untuk menentukan nasib sendiri dan otonom? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.